Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja Bapak Ibu berada. Kita sama-sama hari ini memperingati hari Pantekosta atau hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini sungguh hari yang luar biasa, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami memperingati begitu luar biasanya Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Satu kerinduan kami Tuhan, Engkau senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal dalam hidup dan hati kami. Kami siapkan seluruh hati dan hidup kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dengan keterbatasan yang ada, namun kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami akan beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Berhembuslah Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, katakan berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami. Puji nama Tuhan. Api Pantekosta yang kita miliki haruslah tetap menyala dalam setiap kehidupan hati kita. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Api Pantekosta ku Punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Katakan, api Pantekosta ku punya, ku biarkan
nama Tuhan. Api Kristus sudah menyala dan tetap menyala dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan seluruh hati kita untuk kita menerima kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Sama-sama kita akan naikkan satu pujian, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah, mengalirlah. Amin Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, mengalirlah segala kuasa yang daripada-Mu atas kehidupan kami semua. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Katakan mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah dalam hidup kami Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Katakan pada pagi hari ini, kalau kita memperingati hari Pentakosta, curahan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kita, kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Engkau sudah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau memberkati sehingga firman itu menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi umat-umat yang semakin tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita. Salam Pantekosta.
Haleluya saudara. Hari ini kita memperingati Hari Pantekosta. Pencurahan kuasa Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Seperti janji daripada Yesus ketika dia akan naik ke dalam kerajaan surga. Itulah Roh Kudus saudara yang berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan saudara. Kita langsung saja saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang kekasih, pagi itu saudara, orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem gempar. Mereka datang dan berkerumun di satu rumah di mana mereka mendengar dan melihat satu kejadian yang ganjil, yang tidak umum dan atau biasa terjadi saudara. Jumlah mereka yang berkerumun saudara, karena melihat kondisi seperti itu makin lama makin banyak. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang Yahudi yang bukan penduduk Yerusalem. Jadi mereka tinggal dari berbagai negara, tetapi rutin datang dan singgah di Yerusalem karena Yerusalem adalah kota suci bagi orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini saudara sudah lama tinggal di beberapa negara. Bahkan mereka mungkin sudah lahir di negara itu. Sehingga saudara, bahasa mereka pasti adalah bahasa asal di mana mereka tinggal. Meskipun saudara bahasa ibu atau bahasa Ibrani masih juga mereka mengerti. Sebagian lain dikatakan bukanlah orang Yahudi. Ada pendatang-pendatang dari Roma, orang-orang Kreta, dan orang-orang Arab. Mereka mungkin saudara orang-orang pemerintahan. Karena pada waktu itu saudara, kerajaan Roma menduduki Yerusalem. Ada saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang yang memang tinggal di Yerusalem dari beberapa negara. Apa yang membuat mereka semuanya tercengang-cengang dan termangu-mangu saudara? Ayat 12 berkata seperti ini saudara, sambil bertanya-tanya satu sama lain. Apakah artinya ini? Saudara, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Di mana suara yang ditimbulkan, bunyi yang mereka dengar keluar dari rumah itu menarik perhatian. Apa yang digambarkan daripada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini adalah manifestasi dari turunnya Roh Kudus. Pada ayat yang kedua dikatakan ketika murid-murid sedang menanti di hadapan Tuhan dengan pujian dan penyembahan, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Suaranya seperti gemuruh angin puting beliung. Manifestasi kuasa Tuhan. Lewat angin juga kita dapat saudara kalau kita melihat Tuhan membelah laut Teberau dengan angin timur. Sehingga laut menjadi kering. Semalam-malaman Tuhan menguak air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Dan bangsa Israel pada waktu berjalan di tengah laut. Kuasa Tuhan dapat dinyatakan dengan angin. Pada ayat yang ketiga saudara, kalau kita melihat berkata di sana, selain tiupan angin yang keras, nampak juga dikatakan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi saudara, api yang tidak merusak dan menghanguskan,
itulah api kemuliaan. Tanda datangnya hadirat dan kuasa Tuhan. Saudara, kita mendapatkan ini juga saudara di dalam perjanjian lama. Tentang api kemuliaan ini di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ketika Musa naik ke gunung Horeb atau gunung Allah, Musa melihat api yang menyala keluar dari semak duri. Sehingga tampak semak duri itu menyala, tetapi tidak hangus atau dimakan api. Allah hadir sebagai api di hadapan Musa. Kita ingat juga saudara peristiwa di dalam Daniel pasal yang ketiga tentang Sadrah, Meshach dan Abednego yang dimasukkan ke dalam tungku perapian yang dipanaskan 7 kali panasnya, lebih dari biasanya saudara. Ya. Jadi tentara pengawal yang mengangkat mereka pun saudara mati terbakar hangus. Tetapi 3 orang Sadrah, Meshach dan Abednego beserta 1 orang lainnya yang digambarkan oleh Nebukadnezar merupakan rupanya seperti anak dewa saudara. Ya, malah berjalan-jalan. Tidak ada sedikit pun dari tubuhnya yang terbakar. Bau terbakar pun tidak ada. Saudara, ini adalah gambaran kemuliaan Allah. Api kemuliaan Allah. Jadi lewat angin dan api mereka merasakan kehadiran Roh Kudus. Saya percaya saudara, kalau orang-orang yang kumpul di luar rumah di Yerusalem itu saudara terheran-heran, tercengang-cengang. Apalagi mereka, murid-murid yang berada di dalam rumah itu. Dan saat itu ada 120 orang yang berada di ruang tengah di atas Yerusalem itu. Saudara, pada ayat yang keempat berkata, dikatakan di sana penuh dengan Roh Kudus. Tandanya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang dimaksud dengan bahasa lain itu saudara? Di dalam bahasa Gerika, bahasa lain itu sudah ditulis dengan kata glosa. Ya. Yang memiliki saudara beberapa pengertian. Ya. Glosa itu artinya saudara adalah lidah. Ya. Jadi tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus saudara adalah bahasa yang dikeluarkan. Ada satu bahasa baru. Ya. Glosa dikatakan adalah bahasa yang dapat dimengerti mungkin oleh orang lain, sedangkan yang mengucapkannya sendiri tidak pernah tahu bahasa itu sebelumnya. Ya. Kalau kita melihat saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi saudara kita menemukan bahwa orang-orang yang berasal dari berbagai bangsa dan negara yang pada waktu itu ada di Yerusalem, mereka bingung. Karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kita sama-sama mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri. Padahal kita tahu saudara, orang-orang itu berasal dari beberapa negara saudara. Yang lainnya saudara, arti glosa atau bahasa lain yang dimaksud adalah kata-kata yang terucap di dalam suasana sukacita rohani yang sedemikian rupa. Bahasa yang tidak dapat dipahami saudara. Ucapan-ucapan yang penuh misteri. Berbicara saudara di dalam suasana yang begitu indah. Yaitu suasana surga. Bahasa surgawi. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini juga banyak kita temukan saudara di sekeliling kita.
Dia berbahasa roh, tetapi kita tidak mengerti apa yang dikatakannya. Bahkan saudara, kalau saudara lihat di dalam Yesaya, saudara, Nabi Yesaya itu hidup 800 tahun sebelum kelahiran daripada Yesus. Nabi Yesaya pun menubuatkan hal yang sama, saudara. Di dalam Yesaya pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar akan hal ini, saudara. Dan kita memperingati, saudara, akan hari Pantekosta pada hari ini. Tidak hanya sekarang, saudara, tetapi 2000 tahun yang lalu. Bahkan dikatakan sebelum itu, Roh Kudus sudah bekerja dengan kuasanya. Dengan tanda-tanda ajaib yang ada, saudara. Dan kita percaya dia ada sampai hari ini, saudara. Bekerja dengan hebat, dengan kuasanya, saudara. Di dalam kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan, saudara. Mari saudara, kita akan masuk di dalam hadiratnya. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian kepada Dia. Nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Haleluya, Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupku Tuhan. Mari kita minta kepada Yesus, penuhi aku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. hanya Engkau yang ku rindu. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya turunlah belas kasihan di dalam kehidupan kami, Bapa. Seperti janji-Mu yang digenapi, Tuhan, di dalam setiap orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan, bahwa Engkau naik di dalam kerajaan surga, tetapi Engkau memberikan penolong itu, yaitu Roh Kudus di dalam setiap kami yang ada, yang memberikan penghiburan, kekuatan di dalam setiap kami, Tuhan, untuk kami dapat berjalan, berdiri dengan teguh, Tuhan, dengan iman dan percaya kami, Bapa, di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa, dalam surga, untuk Roh Kudus yang boleh diberikan di dalam kehidupan kami.
menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami boleh melihat bagaimana janji Tuhan digenapi Tuhan dalam setiap umat-Mu yang merindukan benar-benar akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yesus, Engkaulah pembaptis dengan Roh itu Tuhan. Mari penuhi setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh dan penuhlah dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, bagaimana karunia-karunia-Mu Tuhan digenapi dalam setiap umat-Mu yang ada Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Keberadaan bangsa ini Tuhan sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada rancangan-rencana Allah yang indah dalam setiap kehidupan kami di Indonesia Bapa. Mari pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, supaya kami dapat bersaksi tentang hebatnya Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami pakai untuk kemuliaan. Kami pakai untuk menginjil Tuhan dimanapun kami berada. Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Memberkati setiap keluarga yang ada Bapa. Dijauhkan daripada segala sakit penyakit. Dijauhkan daripada kesusahan. Badai apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat melewati dan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikian Tuhan. Ibadah sepanjang hari ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong menyertai kami sekalian. Dan saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan saudara. Malam nanti saudara adalah malam terakhir untuk kita sama-sama masih bersekutu di dalam doa bagi pencurahan kuasa Roh Kudus. Persiapkan kehidupan saudara untuk saudara dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita akan kembali pada minggu depan saudara dengan ibadah online yang ada. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita sekalian. Amin.